Oke, selamat ketemu lagi dengan saya Venus Akahidumans. Kali ini narasumber kita Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Yustianto Bantilan. Beliau akan menjelaskan seputar minyak goreng dan gas LPG. Bagaimana harga minyak goreng yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang dikontrol oleh Dinas Perdagangan. Kita dengarkan bersama komentar Kepala Dinas Perdagangan Bapak Yustianto Bantilan yang lebih akrab dipanggil Pak Yus. Oke, selamat ketemu lagi Pak Yustianto. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore ini ya. Ya, kayaknya kita santai saja ini Pak Yus. Nah, Pak Yus, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah mensubsidi minyak goreng, sehingga harga minyak goreng sekarang turun jauh di bawah, sampai harga berapa sih? 14.000 ya? 14.000 per liter. Kira-kira dalam terobosan yang dilakukan pemerintah ini tidak ada kemungkinan dilakukan penimbunan minyak oleh warga, karena mungkin ada keraguan mereka jangan sampai subsidi ini tidak lama sehingga mereka dapat mahal lagi, jadi mereka timbun minyak ini supaya ke depan begitu harga minyak naik, stok mereka masih banyak di rumah. Nah, ini yang membahayakan. Bagaimana menurut Pak Kadis? Ya, terima kasih nih Pak atas pertanyaannya. Jadi program pemerintah tentang kebijakan minyak goreng dengan satu harga ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022, memang 1,5 miliar liter itu untuk seluruh diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah, dan terutama untuk ekonomi mikro. Nah, pendistribusian yang dilakukan mulai ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari kemarin, bahwa seluruh dinas perdagangan di lingkungan provinsi, kota maupun kabupaten ikut memantau dan mengawasi penyaluran minyak goreng ini agar bisa diterima oleh masyarakat yang diperuntukkan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Makanya dengan minyak goreng satu harga dengan 14.000 per liter ini bisa membantu ekonomi masyarakat yang saat ini lagi terpuruk. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kenaikan harga minyak di pasar ekspor ini cukup tinggi, sehingga program pemerintah ini langsung Pak Menteri menerbitkan salah satu program yang harus sama dari Sabang sampai Merauke. Dan kami Dinas Perdagangan dari beberapa hari ini sudah memantau, sudah melakukan pengawasan di beberapa retail modern, termasuk 2 hari ini di pasar tradisional. Jadi di retail mungkin masyarakat tidak mendapat, tapi sekarang sudah beredar juga di pasar tradisional dengan tetap dengan satu harga. Makanya beberapa distributor yang sudah kami kunjungi, terutama melayani di beberapa pasar yang ada di kota Toli-Toli, terutama di Kecamatan Baulan, ternyata sudah mulai menggiatkan bahwa melakukan retur dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terutama di pasar kota ini, di pasar Sumbolan. Sehingga kami tetap memberi peluang kepada masyarakat, memberi peluang kepada pihak-pihak tertentu, jikalau terjadi penimbunan, tolong dilaporkan, karena sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Kapolri dalam kebijakan minyak goreng satu harga ini. Denda 50 miliar, hukuman badan 5 tahun. Gitu ya? Ya.
Berapa distributor yang ada di Toli-Toli, Pak? Nah, distributor yang ada di Toli-Toli saat ini, eh, kami sudah mempunyai data bahwa minyak goreng itu dari PT Wings. Jadi stok kartonnya itu sebesar 2.825 dia sudah sebarkan untuk satu minggu ini. Kemudian Sumber Bahagia 3.024 karton dan Alfa Midi sebesar 223 karton. Gitu ya. Jadi untuk pasar tradisional yang ada di Toli-Toli ini kan kita punya 2 pasar besar dalam kota ya. Iya. Kalau dengan Sandana kita punya 3 pasar. Bagaimana cara pengontrolan penyaluran minyak tersebut? Jadi kami sekarang berkoordinasi dengan para distributor, jikalau kapan melakukan retur atau melakukan pendistribusian kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional. Kami melakukan pengawasan langsung, sekaligus melakukan cek harga dan cek barang sesuai apa yang keluar maupun yang dibeli oleh para pembeli. Dan kami menghimbau kepada para pembeli, terutamanya masyarakat, tidak usah panik dalam hal ini, karena penyediaan ini khusus untuk sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi kami mengevaluasi, melakukan pengawasan sampai 6 bulan ke depan, sehingga tidak terjadi panik buying. Jadi tidak usah panik untuk membeli dengan jumlah yang banyak, karena stok untuk di Kabupaten Toli-Toli ini sudah akan cukup sampai dengan 6 bulan ke depan. Takutnya kalau mereka timbun, justru 6 bulan ke depan minyak yang mereka timbun sudah rusak. Bisa jadi. Iya kan? Bisa kalau jadi. Masyarakat timbun. Jadi sebaiknya jangan menimbun. Tidak bisa. Membeli sesuai kebutuhan yang ada. Kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha. Iya. Untuk ekonomi mikro. Pak Kadis, sekarang kan aturan ini untuk masyarakat yang ekonomi menengah. Iya. Terus bagaimana dengan pengontrolannya dengan masyarakat yang ekonomi di atas? Nah, ini yang sudah kami memberikan salah satu bagian dari kinerja kita di bawah. Jadi kami selalu memberikan saran kepada masyarakat yang sebenarnya sudah mempunyai ekonomi di atas, tidak perlu lagi untuk membeli itu. Dan salah satu pengontrolannya kita melihat dari apalagi di Kabupaten Toli-Toli ini kan sedikit banyak kita tahu juga masyarakat ekonomi atas yang mana, masyarakat ekonomi bawah yang bagaimana. Jadi pintar dan melihat dan bijak melihat seorang konsumen itu membeli, itu yang terutama. Dan jangan lupa, saya tetap menghimbau kepada masyarakat, jikalau mendapatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pertama yang membeli dalam jumlah besar, dan kemudian peruntukannya itu tidak jelas, mohon untuk dilaporkan kepada Dinas Perdagangan, terutamanya di bidang perlindungan konsumen, agar kita tindaki, karena ini sudah menjadi suatu kebijakan dan satu aturan bahwa penimbunan yang dalam minyak goreng satu harga ini akan tetap dituntut dengan pidana. Itu untuk pedagang, tapi kalau untuk masyarakat? Masyarakat, makanya kami dalam hal ini karena belum mendapatkan masalah-masalah yang terlalu intensif di bawah, tetapi pengontrolan kita ini yang perlu, karena kita juga gantian shift di mengawasi retail ini. Tetapi kami tetap memberikan semacam pressure agar masyarakat bisa pintar, cerdas lah dalam membeli. Jikalau itu bukan hak Anda, janganlah sampai akhirnya merugikan sebenarnya konsumtif untuk dimana untuk masyarakat yang sebenarnya menerima itu. Soalnya masyarakat kita ini kan kadang-kadang pura-pura miskin. Jadi biar masyarakat tingkat atas mengakunya juga susah. Jadi namanya bantuan, mereka juga ingin bantuan itu. Ini yang jadi masalah. Memang ini hampir semua daerah ini terjadi nih Pak Venus. Jadi memang agak ada menjadi suatu dilematis untuk kita juga, dan saya sudah melakukan koordinasi dengan provinsi maupun daerah lainnya. Memang
kami juga mendapatkan permasalahan yang hampir sama. Iya. Kadang masyarakat ini walaupun kelas atas ingin menikmati juga Iya, untuk bantuan ini. bantuan itu. Jadi pembahasannya kita sama dengan mencari kucing dalam karung. Iya. Terus ada ini Pak Kadis, daerah kita ini kan daerah penghasil kelapa. Ya. Nah, subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu minyak goreng produksi pabrik. Nah, bagaimana dengan daerah kita ini yang beredar di pasar-pasar tradisional ini, yaitu minyak goreng buatan masyarakat? Apakah itu juga kena subsidi atau gimana? Oh tidak. Ah. Jadi untuk minyak goreng yang beredar di kalangan masyarakat yang diproduksi secara pribadi, ini sebenarnya lebih sehat. Iya. Itu lebih bagus untuk dikonsumsi untuk kita karena ini saya anggap tidak mengandung pengawet. Dan tapi untuk yang dikonsumsi oleh masyarakat ini belum mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi program kebijakan dari Kementerian Perdagangan ini memang bekerja sama dengan salah satu retail modern yang ada di Indonesia untuk menyalurkan ke seluruh Indonesia agar tidak ada perbedaan harga dari Sabang sampai Merauke. Iya. Nah, cuma di daerah kita ini kan memang minyak goreng buatan masyarakat, buatan lokal, ini agak dominan di pasar-pasar tradisional. Itu sampai ratusan jergen yang produksi masyarakat, produksi lokal. Nah, jadi harganya itu gimana? Nah, ini kan tidak diatur dengan ketentuan, tetapi minyak goreng yang tetap beredar pada masyarakat, kita minta pada para pedagang tetap menjual dengan sesuai dengan harga head yang ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan harga sehingga bisa dinikmati masyarakat kalangan luas tentunya. Nah, oh begitu ya. Jadi yang jelas minyak goreng untuk Kabupaten Toli-Toli ini dari ujung Lakuan sampai ujung Kombo ini cukup untuk 6 bulan ke depan. Jadi untuk kebijakan pemerintah dalam program minyak goreng satu harga, untuk saya bisa menjamin bahwa 6 bulan ke depan itu aman. Cukup. Cuma disarankan masyarakat jangan menimbun. Ya, jangan menimbun dan melakukan panic buying. Iya. Membeli dengan melebihi sebenarnya. Akhirnya minyak yang dia beli banyak jadi rusak sudah di 3-4 bulan ke depan. Ya, benar. Ya. Jadi disarankan pakai saja, beli saja sesuai pemakaian waktu yang mereka tentukan, apa per bulan kah biasa belanja atau per minggu. Iya. Nah, seperti itu saja ya Pak Kadis ya. Benar. Supaya bisa merata dapat dan tidak terjadi kesenjangan. Benar. Terutama harganya ini. Iya. Nah, terus di Toli-Toli ini juga Pak Kadis banyak masalah yang terjadi di tingkat masyarakat, terutama gas LPG. Itu bagaimana jalan keluarnya sehingga masyarakat tidak bingung mencari LPG? Ya. Apa cukup atau gimana? Untuk Toli-Toli sebenarnya ini gas untuk LPG ini sebenarnya cukup karena melihat dari angka masyarakat tidak mampu atau di bawah masyarakat miskin. Iya. Yang namanya barang bersubsidi ya pastilah akan menjadi efek karena seperti Venus selalu katakan bahwa kadang ada masyarakat yang sebenarnya bukan untuk peruntukannya mau ikut menikmati. Ya. Nah ini yang sering terjadi pada masyarakat pada umumnya dan sering terjadi. Makanya Toli-Toli pada tahun 2022 ini akan mendapatkan tambahan kuota. Iya. Jadi tambahan kuota untuk diajukan pemerintah daerah agar bisa mengurangi antrian pembelian gas yang terutama untuk LPG bersubsidi. Iya. Nah, mendapatkan tambahan kuota LPG ini pada BPH Migas untuk 2022. Nah, ini akan disalurkan pada tahun ini sebesar 3.414 metrik ton untuk tahun 2022. Jadi hitungan metrik ton ini adalah sebenarnya per 1000 kilo. Jadi dari tahun 2021 kita mendapatkan 3.414 metrik ton. Di tahun 2022 kita mendapatkan 3.449 metrik ton. Berarti naik ya? Ya.
Jadi ada kenaikan 35 metrik ton atau sebanding dengan 35.000 kilogram Iya. gas yang Iya. LPG bersubsidi yang kuotanya ini ditambah agar mengurangi antrian pada pembelian gas bersubsidi. Nah, penyaluran gas ini yang sebenarnya yang belum dinikmati oleh masyarakat. Iya. Kadang dalam pengawasan yang kita lakukan di lapangan ternyata banyak terjadi ketimpangan dan kecurangan, apalagi dengan nilai harga. Nah, ini sudah banyak kasus yang saya tangani, terutama kemarin saya turut menyita berapa ratus tabung karena diedar bukan pada panggalan yang sesuai, tapi pada tingkat pengecer yang tidak mempunyai izin, kemudian menaikkan harga head yang sudah ditentukan. Oh, jadi seperti itu yang membuat LPG kadang-kadang kelihatan langka. Padahal sebetulnya stok yang disiapkan sudah melebihi. Dan kita tambahan untuk 2022 ini kita malahan mendapat 35 metrik ton atau setara 35.000 kilogram. Itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini ada di Kabupaten Toli-Toli. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya Toli-Toli ini tidak bermasalah tentang stok sembako ya? Tidak bermasalah. Terus LPG juga tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Artinya Toli-Toli ini sebetulnya cukup untuk penggunaan sehari-hari masyarakat, itu cukup. Nah, sekarang Pak Kadis, kita ini kan di Toli-Toli, sekarang ini kita dalam posisi strategis. Kebetulan ibu kota baru mau pindah ke Kalimantan Timur. Toli-Toli ini merupakan daerah penyangga yang strategis. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pak Kadis persiapan perdagangan antara Toli-Toli dengan ibu kota baru? Rencana apa yang akan dilakukan ke depan? Jadi Bung Venus mengenai rencana Toli-Toli dalam menjadi penyangga ibu kota ini sudah menjadi rancangan awal dari tahun sebelumnya. Karena dalam peraturan presiden cuma 2 daerah dalam Pulau Sulawesi ini yang menjadi daerah penyangga ibu kota. Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Oh, Kabupaten Buol juga kan? Dan ini sudah menjadi garis bahwa kita sebagai daerah yang begitu melimpah kekayaan pertaniannya, perikanannya, ini menjadi salah satu alasan untuk kita memberikan kontribusi kepada ibu kota baru kita, apalagi yang sudah diketuk oleh DPR baru-baru ini, sehingga sektor yang akan kita buka mungkin sebentar lagi kami akan bulan depan ini akan koordinasi kembali dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan bagaimana membuka jalur. Kemudian bekerja sama dengan salah satu kota ataupun provinsi sana yang menjadi canangkan kita adalah Balikpapan. Karena Balikpapan adalah kota yang paling cepat dan terdekat dari Kabupaten Toli-Toli dan yang paling dekat juga dari nanti ibu kota. Sehingga perdagangan yang bisa kita majukan terutama dari sektor perikanan itu bisa memadai maupun pertanian yang kita bisa subsidi dan kita bisa berikan kontribusinya kepada ibu kota yang tahun 2024 lagi sebentar akan kita nikmati bersama. Jadi Pak Kadis, kita ini kan daerah penyangga. Tetapi transportasi kita kan sudah lancar. Nah, kemungkinan dari strategisnya daerah ketika terjadi jalannya pemerintahan ibu kota baru, tentu ada 2 provinsi yang berpeluang untuk kita dapat di Toli-Toli ini lewat transportasi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi Gorontalo. Karena kita daerah penyangga, kita juga punya fasilitas yang sudah cukup, saya kira. Nah, kita punya beberapa dermaga, kita punya dermaga Pelabuhan Dedek, dermaga Pelabuhan Malala, kita juga punya dermaga pelabuhan perikanan di Dampal Utara di Ogotua. Nah, ini berpeluang untuk beberapa daerah bisa lewat Toli-Toli. Nah, sekarang langkah apa yang akan dilakukan ke depan sehingga bisa menghasilkan PAD? Makanya
tidak henti-hentinya kami akan membuka peluang kerjasama, Ya. terutama dalam sektor kerjasama antar daerah, terutama daerah-daerah yang sudah maju, Iya. seperti daerah Manado, daerah Gorontalo, yang turut akan membantu memberikan kontribusi Iya. apapun dalam bentuk apapun sebagai bagian dari menyangga ibu kota. Ah, Nah, ini yang akan kita jalin kerjasamanya dalam waktu dekat ini. Semoga itu juga bisa menjadi perbandingan. Moga-moga kita di sini kaya akan ikan, Manado kaya akan dengan nilai Sayur-sayuran. sayurannya, nilai-nilai apalagi yang mungkin bisa kita lempar untuk ibu kota baru nanti. Iya. Ini yang paling khususnya. Jadi daerah penyangga itu adalah bagaimana kita menjadi sentral Ah, untuk seluruh. Jadi bukan berarti Kabupaten Boal dan Toli-Toli cuma khusus untuk menyangga sendiri, tapi kami pun dibantu mungkin oleh daerah-daerah lain yang Baik. sudah lebih maju, Iya. dan mungkin lebih banyak lagi produk yang bisa dihasilkan yang untuk kita langsung distribusi kepada ibu kota. Ibu kota baru. Ibu Iya. kota baru. Karena kita tahu bersama kan Manado yang banyak dia kirim itu hortikultura. Benar. Hortikultura ini kan seperti sayur-sayuran, kentang, Iya. kol, wortel itu mayoritas dari Kabupaten Minahasa Selatan, dari Sulawesi Utara. Nah, terus Gorontalo ini yang kita kenal lebih banyak mensuplai sapi ke Pulau Kalimantan. Benar. Nah, tentu ketika kita punya Akses, akses jalur ke ibu kota baru, strategisnya jelas mereka tidak akan kemana-mana. Benar. Karena dekatnya dari Toli-Toli, mereka potong kota raya langsung Malala. Benar. Dermaga Malala ini yang sangat strategis. Dan saya yakin mereka tidak akan lewat tempat lain. Benar. Nah, di sini kan ada peluang PAD kita dapat. Ya. Tentu Pemda akan lebih menggenjot PAD-nya dalam hal ini. Sehingga kita bisa mendapat PAD yang besar juga. Benar. Betul. Kita menikmati seperti itu tentu ya, Pak Kadis. Benar, Tentu benar. Dinas Perdagangan sudah siap ini dengan perda-perda yang menjadi landasan untuk mengacu peningkatan PAD. Jadi untuk peningkatan PAD ke depan, bagaimana? Yang kita akan lebih fokus bagaimana sekarang membangun kerjasama dulu dengan daerah-daerah lain untuk kita persiapan bagaimana setelah 2024 kita siap menyangga ibu kota. Iya, itu dulu ya. Itu dulu. Sehingga daerah-daerah lain bisa mensubsidi, bisa memberikan kontribusi yang mungkin kita tidak miliki, hingga kita sama-sama menyokong ibu kota agar ibu kota ini 2024 sudah siap kita gunakan. Iya. Mantap kalau begitu ya. Iya. Artinya Dinas Perdagangan Toli-Toli sudah sangat siap dari semua lini. Untuk masyarakat Toli-Toli sendiri juga Dinas Perdagangan Toli-Toli sudah berupaya bagaimana cara agar masyarakat tidak kehabisan dan tidak kelangkaan minyak goreng dan LPG. Jadi untuk lokal sendiri Dinas Perdagangan berupaya masyarakat Toli-Toli tidak sulit untuk mencari sembako 9 bahan pokok yang ada ya. Dengan LPG, gas LPG juga bisa aman. Ya, tinggal ke depan Dinas Perdagangan sisa berusaha bagaimana cara meningkatkan kinerja serta bagaimana cara peningkatan PAD untuk menghubungkan Toli-Toli dan ibu kota baru Kalimantan Timur. Mantap Pak Kadis. Ya. Oke, Pak Kadis, saya kira cukup sampai di sini dulu. Siap. Supaya masyarakat bisa tahu sejauh mana pola kerja Dinas Perdagangan. Dan hari ini Pak Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli, Pak Yustianto Bantilan sudah menjelaskan. Semoga nanti masyarakat bisa memahami yang terutama tentang minyak goreng. Semoga tidak ada penimbunan di tingkat masyarakat. Amin. Oke, Pak Kadis, terima kasih waktunya. Terima kasih Bung Venus. Sudah bersama-sama kami di sini. Ya. Saya kira ini cukup berharga bagi kami dengan kedatangan Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Bapak Yustianto. Ini saya kira sudah cukup memberi satu kontribusi yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Kadis. Oke, terima kasih. Kita berpisah dulu untuk ketemu lagi pada waktu-waktu ke depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke,
Selamat siang menjelang sore semua.